ginagawa mo dyan? Gusto mo ba ako samahan? Hai guys, kembali lagi di sini bersama gue IPD. Kali ini gue bakal bawain alur cerita film dari Filipina lagi nih. Film kali ini berjudul Housemaid. Film ini rilis pada tahun 2021 ini. Film ini agak spesial nih guys, karena film yang diadaptasi dari film Korea dengan judul yang sama. Jadi alur filmnya nggak jauh beda lah. Paling cuma beda bahasa dan kulitnya doang. Film ini menceritakan tentang perselingkuhan antara majikan dengan pembantu baru di rumahnya. Hal itu karena istrinya yang lagi hamil tua. Wah, tentu nggak mungkin dong si pembantu ini nggak cantik plus aduhai. Nah, kalian udah penasaran? Tapi sebelum kita mulai videonya seperti biasa, jangan lupa like dan subscribe-nya guys. Dan bagi kalian yang ingin link full filmnya, langsung aja di follow Instagram IPD Film. Linknya gue taruh di deskripsi. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi langsung aja kita ke videonya. Film ini diawali dengan seorang wanita paruh-baya yang bernama Martha. Ia sedang pergi ke pinggiran kota yang rencananya akan merekrut pembantu baru, sekaligus menjadi babysitter di rumah majikannya. Si Martha ini tampak terjun ke lapangan agar ia lebih mengetahui bibit bebet bobot yang akan bekerja di rumah majikannya yang begitu kaya. Di sana ia tampak berbincang dengan seorang gadis cantik yang bernama Daisy. Si Daisy ini emang dulunya pernah berkuliah di sebuah universitas gitu guys. Namun dikarenakan masalah biaya terpaksa ia putus kuliah. Lalu setibanya di rumah itu, ia diperkenalkan dengan tuan rumah di sana yang bernama William, dan juga sang istri yang sedang hamil tua bernama Roxanne. Kembali na rin yung sweldo niya. Sige, ipababago ko. Si Roxanne ini tampak seperti tante-tante sosialita gitu guys. Sedangkan suaminya William, ia begitu seperti om-om pada umumnya gitulah. Mereka juga memiliki anak perempuan yang bernama Nami. Si Nami ini langsung dekat dengan Daisy. Terlihat ketika ruang tidurnya yang bersebelahan dengan Daisy. Ia tidak mau pintunya ditutup agar seakan selalu ditemani oleh Daisy. Para sa'yo. Thank you. Di hari pertama Daisy bekerja, ia begitu rajin dan ulet dalam setiap pekerjaannya. Sampai-sampai si Roxanne langsung senang terhadap Daisy. Begitupun Nami anaknya. Lalu sampailah pada suatu hari ketika si Daisy ini membersihkan kamar mandi di kamar utama. Tiba-tiba William tidak sengaja melihat Daisy yang sedang membersihkan kamar mandi mereka. Tentu saja hal ini membuat William sedikit tertegun. Nah ini nih awalnya nih. Awal ketertarikan Daisy terhadap William ini ketika ia mengantarkan sarapan kepada William di ruangan musiknya. Di sana ia melihat William sedang asik memainkan piano dengan begitu kerennya. Kemudian pada saat mereka pergi berlibur ke sebuah villa, Roxanne dengan sengaja mengajak Daisy. Karena si Daisy ini berfungsi untuk menjaga Nami. Ditambah lagi si Daisy ini mahir juga dalam menyetir. Gamit ng barel or mag-self-defense. Sisantayin ko na rin si Pijo yung bodyguard ni Will. Lalu saat sedang berenang, William dibuat terpana sewaktu melihat Daisy yang sedang berenang bersama anaknya si Nami tadi. Di malam itu juga selayaknya sepasang suami istri, William dan Roxanne ini sedang melakukan ritual mantap-mantap guys. Namun ia malah menghentikan permantapan tersebut karena ia merasa tidak bisa melakukannya. Karena merasa begitu kentang atas sikap si Roxanne,
Si William ini entah kenapa malah pergi ke kamarnya Desi. Waduh, dengan sikap yang dingin mereka pun melakukan, ya lu tau lah maksud gue. Keesokan harinya mereka pun pulang ke rumah. Tetapi adegan ini seakan tidak terjadi apa-apa antara Desi dengan William, karena si Desi ini melakukan pekerjaannya seperti biasa. Namun ada momen tertentu si Desi ini curi-curi pandang terhadap William. Begitupun dengan William. Lalu pada suatu malam tampak William sedang menuju kamar anaknya. Di situ William seakan memastikan bahwa anaknya ini sudah tertidur pulas. Soalnya ia akan melancarkan aksinya ke Desi yang dalam mode udah siap tempur nih. Dan sudah barang pasti setibanya di kamar Desi, William langsung saja. Namun tanpa mereka sadari, si Martha telah melihat aksi tersebut dari arah ujung kamar. Karena kejadian semalam, setiap Desi mengantarkan makanan kepada William, ia terlebih dahulu berdandan guys, agar tampak cantik di mata William. Di situ juga si William ini memberikan uang dalam bentuk cek. Waduh, dapat uang tips nih. Di sisi lain tampak Martha dan ibunya Roxanne sedang mengobrol. Ibunya Roxanne ini bernama Esther. Di situ Martha menceritakan semua kejadian semalam terhadap Esther. Dan tentu saja dengan agak tenang, si Esther ini malah menyalahkan Martha karena telah memilih pembantu cantik. Namun yang sebenarnya terjadi adalah si Roxanne lah yang memilih dari setiap kandidat. Yourself, Martha. Teka, ano pang balita? Di tempat lain, si Desi ini juga menceritakan hubungannya dengan majikannya kepada temannya. Namun karena ia sedang butuh uang, ia akan tetap berada di sana untuk sementara waktu. Tak lama dari itu, saat Desi sedang bersih-bersih menggunakan tangga, tak sengaja Esther menyenggol tangga yang dinaiki Desi, yang mengakibatkan Desi terjatuh dari sana. Kemudian di rumah sakit, dokter menyarankan Desi ini untuk beristirahat beberapa hari karena ia sedang mengalami geger otak ringan. Waduh, kasihan si Desi ini. Di malam itu juga Esther menceritakan semuanya kepada Roxanne atas sebenarnya yang terjadi. Ia juga menceritakan bahwa ialah yang sengaja membuat Desi terjatuh agar si Desi ini mengalami keguguran. Namun sepertinya tidak ada tanda-tanda keguguran dari Desi. Yes, Martha. May slight concussion. Nah, di sana mereka sepakat untuk menyembunyikan hal tersebut terhadap William agar seakan-akan tidak terjadi apa-apa. Begitu juga saat William sedang bekerja dan menanyai di mana si Desi, si Martha ini malah mengatakan bahwa Desi sedang mengalami kurang enak badan dan sedang berada di rumah sakit. Di perbincangan itulah entah mengapa si Roxanne kesal terhadap Martha. Tentu hal ini membuat Martha mulai mendumel sendiri di kamarnya. Kesal nih si Martha nih. Lahat naman ginagawa ko para sa inyo. Di rumah sakit, Desi mendapat kabar dari dokter bahwa saat ini ia sedang hamil dengan usia 3-4 minggu. Tentu hal ini membuat Desi terkejut dan sedih ketika ia menceritakan berita tersebut terhadap temannya. Dan teman si Desi yang bernama Gina inilah yang mengantarkan Desi ke rumah itu lagi. Lalu di malam harinya saat Roxanne yang hendak memukul Desi, tiba-tiba niatnya terhenti ketika ia sadar bahwa aksinya ini sedang dilihat oleh Martha dari kejauhan. Emang suka ngintip ini si Martha, heran gue. Oke, selanjutnya saat Desi mandi, ia bertanya kepada Martha, kenapa suasana di rumah mulai berubah ketika ia kembali dari rumah sakit. Karena hal itulah si Desi ini ingin berhenti bekerja di sana. Porque wala si Sir.
Hindi naman po. Di tempat lain, Roxanne sedang bercerita kepada ibunya. Ia berencana untuk mengusir Desi dari sana. Namun ia juga takut bahwa seandainya nanti si Desi ini malah datang ke rumah ini beberapa tahun lagi dengan anak hasil dari dia bersama si William, guys. Waduh, mulai ribet nih, guys. Willie boy. Magkano kailangan ng matas mo? Kapalit yan. Kemudian scene berpindah terhadap Desi dengan Nami. Di situ Desi baru menyadari siapa yang sengaja menjatuhkan dirinya. Hal itu dia tahu dari Nami karena Nami melihat kejadian itu. Setelah itu si Roxanne yang siangnya meminta Desi untuk menggugurkan kandungannya, ia merasa tidak yakin bahwa si Desi ini akan melakukan hal tersebut. Lalu si Roxanne ini dengan sengaja mencampur obat penggugur kandungan ke dalam minuman Desi. Kemudian Roxanne ini menyuruh Martha agar memindahkan tempat tidur Desi di kamar Martha, agar si Martha ini dengan mudah mengawasi Desi di malam hari. Dan disitulah adegan Nami yang begitu sedih ketika ia mengetahui dari Desi bahwa akan ada pengasuh baru yang akan menjaga Nami. Pero di bale, kasama naman dito si Miss Martha. Setelah itu hari di mana Roxanne melahirkan pun tiba. Terlihat juga William yang baru saja pulang dari perjalanan dinasnya ke luar negeri. Ia langsung saja pergi ke rumah sakit untuk melihat istrinya. William dibuat senang ketika ia berfoto dengan bayi kembarnya yang lahir selamat. Okay na. Namun ketika William mencium Roxanne, si Roxanne ini malah menggigit bibir William. Tentu saja hal ini membuat William jengkel dan langsung cabut pergi ke rumahnya. Kok digigit sih? Sesampainya di rumah, ia terkejut melihat Desi sedang mandi di kamar mandi kamarnya, guys. Disitulah si Desi mengatakan bahwa saat ini dia sedang mengandung anak William. Namun ia juga diberi sejumlah uang agar menggugurkan kandungan tersebut. Buntis ako. Pero nalaman agad ni Madam Esther at Madam. Tak lama dari itu, si Desi ini berteriak kesakitan, di mana ternyata obat yang diminum si Desi yang dicampur obat oleh Roxanne itu juga bekerja. Akibatnya si Desi ini mengalami yang namanya pendarahan, guys. Aduh, ngilu tuh pasti tuh. Sebelum dibawa ke rumah sakit, terjadilah sedikit perdebatan antara William dengan Desi mengenai anak yang dikandung Desi pada saat ini. Lalu setibanya ambulans gitu, si Desi ini langsung dibawa ke rumah sakit untuk menjalani pengobatan. Ternyata si Desi telah mengalami keguguran, guys. Ibang klase talaga ang lahi ni si William eh. Sige po. Kemudian si William yang curiga, ia meminta agar susu yang diminum oleh Desi ini dicek di laboratorium. Akhirnya di malam harinya ia dapat informasi bahwa susu yang diminum Desi ini telah dicampur obat-obatan. Di malam itu juga William sedikit kesal dengan Esther. Soalnya si Esther ini mengakui bahwa ialah yang mencampurkan obat di minuman Desi. How dare you naisipin na kaya mong gawin? Sedangkan di rumah sakit, si Martha pergi membesuk Desi. Di sana ia juga mengakui bahwa ia mengetahui hubungannya dengan William. Dan ialah yang memberikan informasi tersebut kepada Esther, ibunya Roxanne. Setelah itu ia memberikan sejumlah uang di dalam cek kepada Desi agar pergi dari rumah tersebut. Tentu saja Desi tidak mau menerima cek itu. Ia malah ingin membalaskan dendamnya kepada seisi rumah itu. Waduh, mulai panas nih, guys. Gusto ko magiganti. Oke, di adegan terakhir ini kita dibuat kaget, di mana si Desi yang sengaja bersekongkol dengan Martha agar ia bisa masuk ke rumah itu lagi. Di dalam rumah si Desi ini tampak seperti orang yang kurang waras gitu, guys. Mungkin saking stresnya. Honey! Honey!
Lalu si Desi ini dengan sengaja membuat dirinya sendiri meninggoy guys, di hadapan seluruh keluarga itu dengan cara yang tak lazim guys. Dan hal itu disaksikan langsung oleh Nami yang begitu menyayangi Desi. Dan film Housemaid ini pun tamat. Oke guys, itu lalu cerita film yang berjudul Housemaid. Ending yang sangat sad banget nih guys buat si Desi. Ya kayak gitulah. Apapun itu kalau berawal dari perselingkuhan pasti bakal berujung negatif. Ya selingkuh aja negatif, apalagi hasilnya. Untung gue nggak suka selingkuh. Oke guys, sampai di sini dulu video kali ini. Jangan lupa tinggalin like, komen, dan subscribe-nya. Aktifin tombol loncengnya juga, share juga ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye.